kajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Alhamdulillah kajian kita ini semakin menarik ya. Kajian bioskop. Wah, jadi di kajian bioskop ini kita membahas berbagai film-film sebetulnya. Tetapi kita sekarang sedang membahas film-film yang bergenre horor. Kenapa? Karena memang dari kuesioner ya, dari semua yang kemudian kita tanya kepada audiens apa yang awal-awal yang pengen kita bahas, muncul adalah horor. Jadi oke, kita bahas horor. Tapi bukan artinya saya ini mendukung film-film horor, enggak sama sekali. Ya, saya tidak menyarankan bahkan Anda menonton film horor. Tapi kalau kita mau kita bahas, oke, kita bahas film horor. Nah, kali ini kita akan membahas film dengan judul Qorin. Ini yang saya sebetulnya sesalkan. Kenapa sih kok harus judulnya Qorin? Pakai diksi Islam gitu. Film horor mah langsung aja meratap dalam kubur gitu ya, atau apa namanya hantu apa gitulah. Benar nggak? Nggak usah kemudian tiba-tiba Qorin lah, ada kiblat lah, ada makmum lah gitu, wakaf lah gitu. Janganlah ya, cari yang kan kalian kreatif, cari judul-judul yang lebih kreatif. Jangan ini, nanti takutnya ini kan sensitif. Kalau misalnya kita mengangkat diksi-diksi Islam, nanti ini orang-orang sensitif, nanti pada protes bagaimana? Kan itu masalahnya ya. Sebelum saya bahas, kita lihat dulu lah apa namanya, apa yang disebutnya, thriller, potongan ya, highlight dari film ini. Yuk kita bahas. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Zahra, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, buat jaga diri. Cing, ciripit, tulang bajing, kacapit. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan Qorin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Aum dina maut eka jati atma mawa dina buanan hiji pikeun raga tunggal. Ada yang aneh apa? Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngumpulin kain kafan yang sama. Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek nggak perawan itu emang nggak bisa dipercaya. Aum dina maut eka jati atma mawa dina buana hiji pikeun raga tunggal. Ra, kita harus berani lawannya. Assalamualaikum penghuni neraka. Nah, kita tanya sekarang ke ini nih, kreatif. Ini ceritanya tentang apa sih itu tadi yang tiba-tiba ketakutan gitu? Oke Ustadz, jadi di episode kali ini kita akan bahas film Qorin tahun 2022 nih Ustadz. Saya ceritain dulu ya Ustadz isi sinopsisnya. Kamu kayak ini ya, Ciniti ya, bicaranya. Ini Ciniti nih, apa namanya, sahabat semua. Saya ditemani juga sebelum ke kreatif. Saya ditemani sama Ciniti nih.
Ini Ciniti, perkenalkan. Selamat apa nih sekarang? Siang, malam, pagi, sore, Ciniti? Ini Ciniti, perkenalkan. Karena saya aplikasi yang bisa bicara, saya tidak tahu waktu sebenarnya. Tapi, apakah kamu mau menebak waktu sekarang? Nah, sekarang Ciniti yang itu. Oke. Jadi di film ini menceritakan tentang Zahra yang sekolah di pesantren. Namun, salah satu pelajaran di pesantren tersebut mengharuskan siswi-siswinya untuk melakukan ritual qorin sebagai salah satu penilaian untuk kelulusan. Jadi mau nggak mau mereka harus ngelakuin ritual ini. Tapi setelah para siswi melakukan ritual ini, mulai ada kejadian-kejadian yang mengerikan di pesantren tersebut. Rahmatal Ghaiba Wassamawati Wal ardi Allahumma Jus alaikal basar. Nih ya, terima kasih ya. Siapa namanya? Norma, bukan Ciniti ya. Normati. Nah jadi gini sahabat ya. Pertama nih yang saya mau highlight. Saya nggak setuju dengan lokasi pesantren. Kenapa? Karena ini bisa menginterpretasikan orang bahwa di pesantren ini bisa terjadi hal-hal yang tadi itu. Masa ada kelulusan, tiba-tiba ada tugas untuk mengenal qorin. Pesantren apa itu? Nah ini yang jadi masalah nih gitu ya. Mungkin karena film ini tidak diketahui sama orang-orang pesantren, ya orang pesantren ya diam-diam aja. Tapi kalau ketahuan, bahaya nih gitu ya. Nggak suka lah gitu. Saya ada pesantren, semua juga kawan-kawan yang mempunyai pesantren pasti komplain bahwa jangan sampai pesantren itu di-image-kan atau nanti dibuat sesuatu yang orang bisa menyangka bahwa saya nggak mau pesantrenin anak saya. Kenapa? Nanti ketika di pesantrenin disuruh nyari qorin kan kacau. Ya orang mah masuk pesantren tuh memperbaiki akhlak, mempelajari Quran, hadis ya dan lain-lain, ini malah nyari qorin. Itu satu. Kedua adalah permasalahan yang tadi tuh ya saya lihat di thriller ya, di highlight tadi ada beberapa hal yang mengganggu gitu ya, yang kemudian pertama lebay otomatis ya, terlalu mengada-ngada. Terus kemudian kalau kita membahas qorin, nah ini qorin itu sebetulnya satu jin yang membersamai kita. Jadi gini, setiap manusia lahir juga jin. Tetapi yang namanya manusia umurnya nggak panjang-panjang. Kalau jin umurnya panjang. Jadi ketika manusia meninggal, jinnya belum meninggal nih. Ya kalau jin bisa ratusan tahun gitu. Kalau manusia ya kalau sekarang normalnya kalau ukuran barometernya Nabi ya SAW ya 63 tahun ya sekitar situlah. Tapi kalau yang namanya jin dia panjang ya usianya gitu. Nah qorin ini adalah jin ya yang membersamai kita. Jadi kita lahir, jinnya lahir ya disebut qorin. Qorin itu kan dari kata, kalau misalnya kalian punya sahabat qorib gitu, karib itu qorib itu dekat, qoroba itu dekat gitu. Jadi qorin itu sebetulnya yang dekat dengan kamu, jin yang dekat yang membersamai kamu itu dia. Nah dia ini sebetulnya bertugas untuk salah satunya ya mengganggu, sesuatunya mengganggu kita gitu. Jadi si jin ini selalu mengganggu. Kalau di dalam ini ya digambarkan gitu bahwa si qorin ini, nah ini qorin, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah disertakan untuknya qorin dari golongan jin. Ini dari hadis nih. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga ada qorinnya? Gitu kan? Kemudian Rasulullah menjawab, ya aku pun memiliki qorin, tetapi Allah telah membantuku sehingga dia masuk Islam dan dia tidak
memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ada Korin, Rasulullah juga punya Korin, tetapi Korin Rasulullah, Korin yang kemudian Korin Islam ya, yang selalu membisikkan kepada Rasulullah sesuatu hal-hal yang kebaikan gitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi Korin itu sesungguhnya nih ya, Rasulullah SAW nih hadis. Sesungguhnya Korin akan datang kepada salah satu dari kalian dalam sholatnya. Lalu dia akan mengingatkan sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat hingga dia lupa berapa rakaat yang telah dia lakukan. Ayo, sering gitu nggak? Ini yang di sini juga ya. Sering nggak lagi sholat, tiba-tiba kita kayak lupa misalnya nyimpen apa di mana gitu. Ingat itu tuh di situ ya, itu lagi sholat. Tiba-tiba pas lagi sholatnya jadi hilang fokusnya. Kayak iya rakaat keberapa ya? Nah, itu sebetulnya kelakuan si Korin tuh, kerjaannya Korin. Nah, makanya Korin tuh menggoda beberapa hal ya, yang kemudian kita lihat dari hadis seperti itu ya, dan dia lahir karena itu, karena alasan itu maksudnya. Nah, sekarang coba kita cek ya si ChatGPT ini. Ciniti, kamu tahu nggak film Korin? Iya, saya tahu film Korin. Itu film horor Indonesia yang cukup populer. Itu ditonton berapa juta orang ya? Film Korin berhasil ditonton lebih dari 1 juta penonton di bioskop. Wah, banyak juga ya. Berapa pendapatan kira-kira kalau dihitung 1 juta penonton tuh bisa dapat berapa sih? Ciniti? Pendapatan film itu sulit dihitung karena banyak faktor yang memengaruhinya. Tapi biasanya bioskop dapat 50% dari harga tiket. Sisanya untuk biaya produksi, promosi, dan pembagian keuntungan untuk rumah produksi. Jadi perkiraan pendapatan kasar film Korin bisa puluhan miliar rupiah, tapi keuntungan bersihnya pasti lebih kecil. Oh gitu ya. Kalau bikin produksinya berapa kira-kira film-film horor begitu? Biaya produksi film horor Indonesia bervariasi banget, tergantung banyak faktor. Ada yang minim banget, cuma jutaan rupiah. Tapi ada juga yang produksi besar sampai miliaran. Tergantung seberapa banyak efek khusus, lokasi syuting, dan gaji pemain yang mereka pakai. Mau tahu kisaran biaya produksi film horor Indonesia? Kamu mah nggak mungkin jutaan mah, itu mah bikin YouTube kali. Kalau film besar mah nggak bisa gitu. Nah, film Korin ini kan dia menggunakan diksi Islam ya di dalam judulnya. Ini menurut kamu sensitif nggak sih film-film horor yang menggunakan istilah-istilah Islam gitu? Ini kan sensitif, orang bisa tersinggung gitu, apalagi kisahnya membuat pesantren tidak baik gitu. Bagaimana menurut kamu? Pemakaian istilah-istilah agama dalam film horor memang punya potensi menimbulkan kontroversi. Tapi, ini masalah kompleks. Di satu sisi, banyak yang merasa penggunaan istilah agama dalam konteks horor itu kurang pantas dan bisa menyinggung perasaan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa budaya kita memang sudah terjalin erat dengan kepercayaan. Jadi wajar kalau unsur-unsur itu muncul dalam cerita rakyat dan film horor. Gimana menurutmu? Nah, ini kan di sini ada kisah pesantren yang kemudian mengajarkan bahwa mereka harus bertemu atau menemukan korinnya. Ini kan tidak benar gitu. Menurut kamu bagaimana? Konsep menemui korin dalam film itu jelas fiksi dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Korin dalam kepercayaan Islam adalah teman dekat manusia, bukan makhluk yang harus ditemui atau dihadapi melalui ritual. Film itu mungkin mengambil inspirasi dari konsep korin, tapi mengubahnya untuk kebutuhan cerita. Gimana menurutmu? Ya, menurut saya juga begitulah, ngawur. Jadi makanya menurut saya ya, tadi ChatGPT si Ciniti juga sudah menyampaikan bahwa jangan gegabah dengan membuat story ini di pesantren gitu ya. Kemudian tadi di pesantren itu tiba-tiba ustadznya juga seperti tadi itu ya, mengajak untuk mengenal korin segala macam dan lain-lain. Ini saya kira
berbahaya, bisa menyesatkan pikiran orang tentang pesantren, tentang bagaimana beribadah di pesantren, tentang bagaimana aktivitas di pesantren. Ini jauh dari hal yang sebenarnya gitu. Jadi jangan buat pesantren itu jadi menakutkan dan seakan-akan jadi kayak satu aktivitas gaib mistis yang dilakukan di sana. Tidak seperti itu ya. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut nih ya. Jadi yang membuat film Qorin coba nonton ini terus sampai akhir ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Kajian Bioskop.